Dia cuma mau jual sayur, dia cuma mau jual ikan. Bapak nggak kasih, kalau nggak bapak kasih nggak makan keluarganya. Tegaskan bahwa ya terkait program KUR yang pinjamannya dari 1 juta sampai 100 juta tidak dikenakan, tidak diberikan agunan. Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar 800.000, Pak. Tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jenengan tahu pinjolnya dari mana, Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek, Pak. Nah, yo, buat teman-temanku semuanya gitu loh, kali ini pinjol benar-benaran akan hancur gitu loh, kalau memang program yang disampaikan oleh pemerintah ini itu fakta yang terjadi di lapangan gitu loh teman-teman. Tadi sudah mendengar belum sedikit cuplikan yang terjadi, bahwasannya yang disampaikan oleh menteri tadi adalah hutang 1 sampai 100 juta itu tanpa anggunan, dan ini akan menjadi musuh besar dari pinjaman online. Belum lagi pemerintah juga menyampaikan tentang koperasi merah putih yang jumlahnya puluhan ribu gitu loh. Ya, itu tersebar di seluruh Indonesia untuk koperasi desa. Ya, dan bagaimana kelanjutannya, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk membahas hal ini, dan sekalian teman-teman nanti juga simain dan juga dibantu juga diberikan masukannya di dalam kolom komentar, bagaimana di daerahmu, apakah sudah mendapatkan program-program seperti ini atau bagaimananya. Nanti boleh teman-teman isi juga di dalam kolom komentar ya. Dan yang belum sempat mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan sayanya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk membahas videonya, saya pengen ngajak teman-teman dulu untuk nonton cuplikan yang mau ditayangkan ini. Silahkan. Dia cuma mau jual sayur, dia cuma mau jual ikan. Bapak nggak kasih, kalau nggak bapak kasih nggak makan keluarganya. Jadi saya tegaskan bahwa ya terkait program KUR yang pinjamannya dari 1 juta sampai 100 juta tidak dikenakan, tidak diberikan agunan. Ini oleh Pak Menteri kan udah jamin, udah ada kesimpulan rapat kok. Tapi kan faktanya masih tetap terjadi. Saya minta itu bank-bank yang masih pakai agunan namanya itu kan, jaminan itu kasih buat perjanjian dulu. Kalau dia masih buat begitu, nggak usah dibayarkan itu subsidinya itu. Jangan sampai ya kan orang-orang yang berhak itu malah dipersulit. Ini ada apa ini? Saya setuju tadi Pak Menteri statementnya bagus. Ini bukan hanya bisnis, ini bukan hanya finansial. Ini kan bukan komersialisasi. Bagaimana program pemerintah dikasih ke sana, bukan komersialisasi APBN. Kalau kami turun ke sana banyak tetesan air mata yang kami lihat, bener nggak? Ini susah sekali. Orang pada minjam 15 juta, 20 juta saja nggak dikasih, aneh nggak coba? Pakai jaminan segala. Mau jaminkan apa? Dia nggak punya duit. Dia cuma mau jual sayur, dia cuma mau jual ikan. Bapak nggak kasih, kalau nggak bapak kasih nggak makan keluarganya. Saya kenapa agak semangat dan agak marah sedikit hari ini? Mohon maaf ya. Karena saya tidak mau kesimpulan rapat yang sudah ditandatangani seperti ini, kita langsung semua batalkan, tidak ada yang mau menepati. Nggak mau saya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cuplikannya yang disampaikan oleh Menteri dan anggota DPR RI. Yang mana menyampaikan KUR dari 1 juta sampai 100 juta itu tanpa anggunan. Kalau memang ini fakta terjadi di lapangan, saya rasa pinjol akan hancur. Tapi sayangnya, ya ini sayang banget teman-teman semuanya, hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kenyataannya, masyarakat yang meminjam KUR 10 sampai 20 juta itu masih diminta BPKB motor, sertifikat tanah. Itu real terjadi di lapangan. Ya, kalau Bapak itu menyampaikan tidak ada lagi yang namanya bank, ketika itu ada orang yang mengajukan pinjaman sejenis KUR dan dia sudah memenuhi syarat dan segala macam, itu tidak boleh lagi diminta anggunannya. Ya, tapi kenyataan di lapangan tidak. Bahkan ya, asal teman-teman tahu gitu loh. Saya pernah di salah satu bank BUMN, ya, bank plat merah. Saya mengajukan dana KUR,
Ya, jumlahnya cuma 40 juta. Jumlahnya cuma 40 juta. Anda tahu berapa pemotongannya? Anda akan dipotong 2-3 ansuran, itu dana akan dikunci. Oke. Dan habis itu akan ada uang administrasi. Ya, akan ada uang admin di awal sebanyak 1 juta. Uang admin di awal. Habis itu juga Anda akan dibebankan dengan materai 10.000 sebanyak kurang lebih, kalau saya nggak salah waktu itu 8 buah materai. Itu sudah berapa? Ya, dan habis itu yang paling terparahnya, bunga KUR naik menjadi 7% gitu loh. Fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Kenapa orang-orang lebih memilih jalur pinjol? Pinjol lebih simpel. Ya, kepopuleran tadi itu diambil oleh si pinjolnya. Si pinjol tahu momen-momen itu, dia akan memanfaatkan momen itu untuk menjebak orang-orang gitu loh. Program yang dibikin pemerintah itu hebat semuanya, sayangnya tidak sampai ke bawah. Penghapusan utang aja lah. Program penghapusan utang petani, nelayan, UMKM itu di lapangan masih banyak orang yang tidak menikmati. Ya, saya sudah berapa orang yang saya tanya, sudah dapat belum program pemutihannya? Karena persyaratannya adalah Anda yang terdampak usaha Anda dengan bencana alam COVID-19. Tapi fakta di lapangan hal itu nol besar. Ya, jadi Bapak Menteri itu ya pintarnya berbicara ya cuma di media aja ya. Tapi Bapak nggak tahu praktek di lapangan seperti apa gitu loh. Boleh teman-teman semuanya. Anda ada yang mendapatkan pengajuan KUR tanpa anggunan? Mungkin tahap pertama jarang yang ada gitu loh. Ya, tahap kedua dia akan menilai dengan kelancaran Anda. Oke. Tahap ketiga tetap lagi pakai anggunan gitu loh. Yang paling parah itu yang saya sampaikan gitu loh. Pakai biaya admin, adminnya 1 juta. Pinjaman di atas 10 juta kena admin 1 juta. Ya, saya sendiri yang mengalaminya. Oke. Habis itu biaya materai sebanyak 8 buah itu dibebankan kepada kita. Dana tidak full sebanyak yang Anda pinjam, itu akan dikunci 3 ansuran. Bunganya menjadi 7%. Sementara Bapak Prabowo selalu berpidato bahwasanya masih banyak masyarakat kita yang terjebak dengan rentenir, bunga pinjol, ya, bunga harian, rentenir harian dan segala. Iya wajar gitu loh. Karena program yang Bapak bikin tidak sampai ke lapangan. Di lapangan semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan melalui media. Faktanya tidak sesuai. Kalau memang ini sesuai, saya yakin pinjol yang jumlahnya hanya 96 aplikasi ini akan hancur. Orang-orang tidak memilih lagi gitu loh. Belum lagi program dengan puluhan ribu koperasi merah putih yang mau diluncurkan gitu loh. Ini akan hancur. Jumlah pinjol hanya 96. Ya, sementara koperasi merah putih jumlahnya puluhan ribu. Ya. Tapi kalau memang benar terjadi di lapangan, sayang banget ya. Moral hazard itu selalu terjadi di tengah masyarakat. Di lapangan tidak sesuai dengan media yang disampaikan. Walaupun kita comot videonya, kita tunjukkan kepada pegawai-pegawai bank tersebut, mereka akan berdalih dengan 1000 alasan yang mereka ciptakan. Yang jelas tanpa anggunan itu tidak merata dan tidak menyeluruh orang menikmatinya. Mungkin 1 atau 2 ada, tapi kebanyakan tidak ada. Sementara masyarakat ekonominya susah. Dia membutuhkan dana cepat, dana darurat, dana instan, tanpa berbelit-belit, tanpa dengan persyaratan yang rumit. Makanya mereka mengambil alternatif untuk terjebak di pinjol. Ya, untuk meminjam di pinjol. Karena pinjol lebih pintar dalam segi iklan. Pinjol menjanjikan surgawi, walaupun faktanya nanti orang-orang ini akan menjerit. Tapi mereka tidak ada pilihan. Ya, mereka ikuti program pemerintah, ini hanya prank gitu loh. Ya, ini hanya hayalan yang tertinggal dalam pemikiran mereka, tidak sesuai yang terjadi di alam nyatanya. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Siapa yang sudah mendapatkan KUR 1-100 juta tanpa anggunan, coba isi di dalam kolom komentar. Kalaupun Anda dapat tanpa anggunan, itu pinjaman yang keberapa kali? Ya, saya juga pernah tanpa anggunan, saya dapat itu tanpa anggunan, tapi pinjaman yang kedua kali. Pinjaman yang pertama nggak ada, pinjaman yang kedua dapat. Pinjaman yang ketiga enggak lagi. Ya, jadi penempatan KUR ini sebenarnya itu karena masalahnya rumit gitu loh. Karena masalahnya rumit. Terkadang kita sudah capek-capek datang ke bank,
Kita sudah capek datang ke bank berharap kita mendapatkan pinjaman dan segala macam. Malah yang disampaikan kuotanya habis. Kuotanya tidak mencukupi, Bu, Pak. Ya, kalau mau nih ada nih pinjaman Kopra misalnya, Kupedes misalnya yang dibikin oleh BRI. Ya, itu bunganya lebih besar lagi. Jadi kok bisa kuotanya habis? Apakah tidak diberikan kepada orang yang tepat? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya berharap program yang disampaikan Bapak Menteri ini benar-benar terrealisasikan di lapangan. Benar-benar sesuai yang terjadi di lapangan. Supaya tidak banyak lagi rakyat yang menderita gara-gara bunga tinggi. Gara-gara penagihan tidak beretika. Duit dia aja habis hanya semata untuk membayar bunga harian dari pinjol. Saya mendukung. Mungkin Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar 800.000, Pak. Tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jenengan tahu pinjolnya dari mana, Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek, Pak. Nah, setelah saya cermatin betul, Pak. Nanti Bapak coba buka GoFood atau melakukan kegiatan apapun di GoPay, Pak. Dengan aplikasi Gojek ketika Bapak mau check out, itu selalu muncul namanya pay letter 0%, Pak. Kalau Bapak nggak cermat, kan orang ini sekarang efektif efisien, bagaimana caranya cepet-cepet. Kadang tidak sempat baca, diklik itu, Pak, tanda itu. Yang kemudian akhirnya kita bayar melalui pay letter yang kita tidak sadar, kemudian ketika dibayar, kemudian kita terblacklist di perbankan. Maksud saya apa? Saya ingin tanya, atas keluhan masyarakat, banyak aplikasi yang menjerat masyarakat dengan namanya pinjol, dengan namanya pay letter. Apa yang dilakukan perdagangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen kita, Pak? Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian track recordnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngajukan kredit untuk melakukan usahanya, Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Pinjol pay letter ini sangat jahat gitu loh. Sangat merugikan masyarakat Indonesia. Tapi apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Dia mau kemana lagi gitu loh. Daripada dia mati, mendingan dia ambil. Dia nggak peduli lagi mau bunga besar, mau gimana. Kayak mana nggak ada pilihan lain daripada nggak makan. Ya kan? Makanya begitu banyak orang yang terjebak dengan pinjol dan pay letter. Pinjol menawarkan kemudahan, walaupun pada akhirnya semuanya akan berada pada titik kesulitan. Bahkan untuk keluar dari hutang 1 juta aja, mereka harus menghabiskan puluhan juta. Menghabiskan aset-aset yang ada, gaji tidak tahu lagi arahnya kemana. Hanya semata karena hutang di awalnya 1 juta. Ya, mereka nekat gali lubang tutup lubang. Di mana pemerintah kita saat itu? Saat rakyat menjerit gara-gara hutang 1 juta, dia harus kehilangan rumah, harus kehilangan motor, harus habis gajinya, harus hutang kanan kiri. Hanya hutang 1 juta, nggak bisa lunas. Ya, dia didesak untuk terus gali lubang tutup lubang. Dia ditakut-takuti dengan bahasa-bahasa hukum bahwasanya mereka akan dipenjara dan segala macam. Banyak hal lagi yang dilakukan oleh si pinjol untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia kalau sudah meminjam sama mereka. Manisnya di awal, tapi seiring waktu berjalan, begitu akad kredit selesai, barulah mulai malapetaka itu. Ya, saya berharap pemerintah kita membuka mata dan elit di negara ini juga membuka mata tentang solusi yang paling tepat untuk rakyat Indonesia. Kalau memang program KUR yang disampaikan tadi itu benar, 1-100 juta itu tanpa anggunan dengan persyaratan yang mudah, tidak terlalu rumit, saya rasa rakyat Indonesia semuanya akan beralih kepada kredit usaha rakyat. Karena bunganya lebih terjangkau dan cara penagihannya pun lebih manusiawi. Tapi kalau itu hanya ada di media di setiap kali menteri pidato, ya saya nggak bisa ngomong apapun. Silahkan teman-teman semuanya isi di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua yang Anda lakukan itu bukan solusi untuk mengatasi masalah Anda. Justru itu akan memperburuk keadaan. Pinjol akan menurunkan lebih banyak debt collector lagi dan pinjol akan merekrut lebih banyak debt collector. Jadi saya mohon sama teman-teman semuanya, tolong urungkan niat Anda kalau ada yang hari ini masih mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman di Galbay, atau Anda yang hari ini berupaya untuk menggadaikan sertifikat rumah atau menggadaikan kendaraan atau bahkan sampai menjual, tolong dipikirkan dengan matang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Gimana kabar teman-teman semuanya setelah Hari Raya Idul Adha yang mana itu kita selenggarakan kemarin ya, tepatnya di tanggal 6 Juni 2025 ya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Apa yang terjadi dengan hutang-hutang Anda, boleh dong diceritakan sama saya di dalam kolom komentar. Karena banyak hal juga yang saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Oke, ini katanya ya, debt collector mulai banjir gitu loh. Banjirnya itu si pinjol mulai membutuhkan banyak debt collector untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang macet bayar, telat bayar, atau sengaja tidak mau bayar ya. Takut nggak teman-teman semuanya? Yang ketakutan isi dalam kolom komentar, karena selalu dengan pertanyaan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi ya kan sih. Itu pertanyaan yang selalu ada pada diri teman-teman semuanya. Padahal teman-teman, ini sebagai gambaran buat teman-teman semuanya ya. Tolong dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Ini harus dibedakan. Kalau tidak mampu, ini benar-benar fakta hidup teman-teman semuanya. Jadi Anda sudah berupaya menjual aset sudah habis, oke? Berupaya untuk mencari talangan dana, sekarang sudah berada pada titik mentok misalnya gitu kan. Atau Anda sedang berusaha mengumpulkan hasil gaji Anda, tapi kenyataan hutang dunia nyata lebih banyak lagi. Itu namanya fakta hidup, itu tidak mampu bayar. Berbeda dengan tidak mau. Ya, ada juga orang yang tidak mau bayar gitu loh. Dia sengaja bergabung dengan komplotan perampok online untuk menjebol pinjol-pinjol ini dengan dalih sejak awal mereka memang pengen tidak mau bayar gitu loh. Makanya data disetting, data fake dan segala macam itu mereka suatu saat nanti akan berdampak buruk pada hidup mereka gitu. Karena kita tabur tuai kan, kita yang menabur, kita yang menuai nantinya gitu loh. Yang jelas teman-teman bisa membedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Ya, dia sedikit aja gitu loh, tapi itu jelas karena fakta hidup kalau tidak mampu ya. Tapi kalau tidak mau, ya bermacam-macam problem lah gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya boleh disupport dulu silahkan. Pinjol akan menurunkan lebih banyak debt collector lagi, dan pinjol akan merekrut lebih banyak debt collector lagi. Pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa gitu loh. Anda sadar nggak sih apa yang terjadi dengan ekonomi di Indonesia hari ini gitu loh. Apa-apa serba sulit, apa yang kita beli serba mahal gitu loh. Sementara pemasukan kita jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, negara sedang menghadapi ekonomi global yang sangat sulit. Ya, bahkan sejak dilantiknya Bapak Prabowo masih sibuk dengan pemulihan ekonomi, tapi entah dari sisi mana kita nggak tahu. Yang jelas rakyat semuanya mengeluh susahnya mencari uang. Ya, dulu mereka susah juga, tapi tidak separah ini. Dan sekarang sangat luar biasa. Apakah ini dampak perang dagang antara Cina dan Amerika atau gimana, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita sebagai rakyat biasa, harga beras sudah mahal, harga sembako sudah mahal. Ya kita bagian bawah ya, kita tidak peduli mau siapa yang memimpin di negara ini. Yang penting bagi kita adalah sembako murah, beras murah, dan semuanya murah. Itu yang paling terpenting. Tapi kenyataannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan hari ini angka peminjam di Indonesia itu, terutama untuk pinjaman online, itu masih banyak. Ya, dan potensi ketidakmampuan mereka itu juga makin besar. Mengingat perputaran dari ekonomi tadi. Sehingga si pinjol tidak mau ketinggalan dalam hal ini. Si pinjol nggak mau rugi gitu loh. Makanya mereka merekrut lebih banyak dari debt collector. Apa yang harus kita lakukan bang? Itu yang paling terpenting ya, pertanyaan seperti itu teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman jarang yang bertanya dengan hal seperti itu, karena selalu pertanyaannya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang selalu dikunjungi, telat berapa lama mau datang, aman atau tidak galbay, kan itu selalu pertanyaan. Tapi Anda tidak pernah bertanya apa yang harus dilakukan gitu loh. Walaupun tidak ada pertanyaan, kita bikin aja teman-teman. Jadi sebenarnya meskipun mereka merekrut lebih banyak debt collector, itu bukan menjadi suatu kekhawatiran bagi kita. Ya, justru itu adalah pertanda detik-detik kehancuran pinjaman online. Ya,
Kalau pinjol sudah mau hancur, pasti dia akan mempekerjakan lebih banyak orang lagi untuk mengumpulkan kembali dana yang berserakan di lapangan. Dana yang berserakan di warga RI yang meminjam. Ya, pastinya itu gitu loh. Cuma teman-teman semuanya tetap dikembalikan ke kemampuan Anda dalam membayar. Kalau memang Anda masih mampu, boleh Anda selesaikan. Silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda menyatakan tidak mampu hanya semata ketakutan karena kunjungan, dan Anda relakan diri Anda untuk menjual aset yang ada, atau menggali lubang, atau meminjam sama tetangga dan segala macam, saya rasa itu harus dipertimbangkan ulang kembali. Karena semua yang Anda lakukan itu bukan solusi untuk mengatasi masalah Anda. Justru itu akan memperburuk keadaan. Ya, itu akan memperburuk keadaan gitu loh. Hutang yang seharusnya di 2 juta atau 3 juta, karena Anda gali lubang, akhirnya hutang itu menjadi 10-15 juta. Yang rugi diri Anda. Sedangkan di hutang 2 juta aja kita kewalahan dalam membayar, ngapain kita harus bentuk sampai 10 dan 15? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda melakukan penjualan aset atau menggadaikan aset, ini harus dipikirkan ulang. Kalau konsepnya ini Anda menggadaikan, otomatis ini Anda juga berhutang. Ini hampir sama dengan gali lubang tutup lubang. Kalau konsepnya Anda ini menjual, Anda harus pertimbangkan seberapa penting hal ini untuk Anda selesaikan. Ada nggak jaminan ketika kita melunasi hutang ini benar-benar lunas? Ya, ini ranah pinjaman online. Tidak ada satupun yang bisa menjamin ketika Anda membayarkan itu akan lunas. Ya, Anda boleh tanya sama OJK gitu loh. Berapa banyak orang yang sudah mencoba berupaya untuk melunaskan pinjaman online, tapi yang terjadi apa? Ya, dia tetap aja ditagih, tetap aja ada promosi, tetap aja nomor dia diteror dan segala macam gitu loh. Ya, karena pinjol tidak mau kehilangan nasabahnya. Kita itu serba sulit teman-teman semuanya. Dulu saya sempat membahas gini. Anda lunasi pinjol akan berdampak buruk juga. Anda tidak lunasi pinjol akan berdampak buruk juga. Dua-duanya berdampak buruk. Ketika kita melunasi pinjol, pinjol melihat Anda adalah nasabah yang hebat. Ya, Anda mampu memberikan keuntungan yang besar terhadap dia. Sehingga pinjol tidak mau kehilangan nasabah seperti Anda, dan mereka akan berupaya untuk merayu dan segala macam. Yang penting bagaimana caranya Anda tidak akan bisa lepas. Ya. Begitu juga dengan kita ketika kita tidak mampu bayar. Pinjol akan berupaya juga untuk melakukan penekanan dan dorongan terhadap diri kita sehingga terjadi gali lubang tutup lubang. Sebenarnya sudah buat salah gitu. Kita sudah masuk ke ranah pinjaman online aja, ini sudah kesalahan yang besar. Paham ya teman-teman semuanya? Jadi saya berharap walaupun ada ya wacana-wacana yang mau dilakukan oleh si pinjol, yang mana dia akan mempekerjakan lebih banyak lagi debt collector, ini jangan dijadikan sebagai bahan ketakutan untuk teman-teman semuanya, sehingga Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda. Ya, cuma satu hal yang harus Anda lakukan untuk melepaskan Anda dari jeratan ini adalah Anda jangan lagi berkomunikasi. Ya, karena komunikasi adalah kekuatan satu-satunya dari pinjaman online untuk tetap menghajar mental Anda sehingga Anda didorong lagi untuk meminjam dan meminjam dan meminjam. Ya, tanpa Anda sadari, Anda akan berhenti di mana hutang itu sudahlah sangat besar. Jadi saya mohon sama teman-teman semuanya, tolong urungkan niat Anda kalau ada yang hari ini masih mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman di Galbay, atau Anda yang hari ini berupaya untuk menggadaikan sertifikat rumah, atau menggadaikan kendaraan, atau bahkan sampai menjual, tolong dipikirkan dengan matang. Ya, jangan hanya semata karena malu, karena Anda tidak mau dikunjungi, tidak mau disebarkan data, terus Anda mengikhlaskan semuanya hilang begitu saja. Tidak ada jaminan ketika Anda menjual aset-aset Anda, hutang Anda akan lunas. Itu sudah banyak orang yang mencoba. Ya, dan satu-satunya yang harus Anda lakukan, saya tidak pengen lagi Anda berkomunikasi dengan debt collector pinjol manapun. Karena itu 100% mempengaruhi pemikiran Anda. Anda yang semulanya sudah mau berhenti minjol, akhirnya karena ada telepon, karena ada WhatsApp, Anda malah mencari aplikasi-aplikasi lagi. Yang paling terburuknya adalah malah masuk kepada pinjol ilegal. Pasti muncul lagi tuh pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita mengganti nomor nanti bang, mereka datang ke rumah nggak?
Mereka berkunjung nggak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini usahakan dihilangkan ya teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda rawat di dalam diri Anda gitu loh. Jangan Anda rawat dalam pemikiran Anda, dan itulah yang mengacaukan hidup Anda sampai detik ini. Kalau soal DC, soal dia DC lapangan dan segala macam, biarkan itu menjadi urusan internal antara si pinjol dengan si DC-nya. Yang penting bagi kita hari ini, kalau memang ada uang kita bayarkan. Kalau tidak ada uang kita, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang paling kita hindari adalah jaga pemikiran kita untuk tidak terjadi kekacauan. Maka dengan itu, untuk menjaga pemikiran, kita tidak perlu berkomunikasi. Ya, saya berapa hari ini sudah live di TikTok, tapi pertanyaannya sama. Ada DC nggak? Aman nggak? Datang ke rumah nggak? Daerah ini dikunjungin nggak? Daerah ini didatangin nggak? Selalu dengan pertanyaan yang sama. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya, mana tahu Anda menjumpai lagi akan banyak rekrut DC dan segala macam di berita-berita, Anda tidak usah kaget lagi. Hal itu hal wajar gitu loh, menandakan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan pinjol tidak mau rugi begitu saja, sehingga dia kumpulkanlah debt collector ini untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat pemikiran teman-teman semuanya. Jangan terlalu berpikiran lebih, memikirkan hal-hal buruk, jangan gitu loh. Tetap kita berpikir positif aja. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kumpulkan uang kita, dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nanti kalau soal hutang, kita bisa prepare ulang lagi dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau memang uang kita sudah terkumpul, nanti kita negosiasikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.